Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inilah subhat terkait dengan berdoa dan zikir setelah habis sholat secara berjamaah. Mari kita simak videonya sampai selesai. Tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, alummu, mari kemari, mari ila ajazikum, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir, dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka baca masing-masing. Jadi misalnya Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat, al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Kita baca sendiri aja. Kita baca sendiri, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Zikir dulu, tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, alummu, mari kemari, mari ila ajazikum, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, ma ajlasakum, hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallah, wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza, demi Allah, kalian duduk hanya karena zikir? Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah, kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang zikir bersama-sama. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri, hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah. Ustaz, kalau saya menjadi imam solat berjamaah, lalu saya mempersilahkan seorang makmum untuk memimpin doa berjamaah setelah solat karena kebiasaan jamaah di masjid tersebut, apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Ya, kalau dia sebagai seorang imam, ya, lalu dia tidak memimpin doa berjamaah, itu sudah benar. Berdoa selepas sholat itu adalah hal yang disyariatkan. Iya, karena itu diajarkan dikir-dikir dan doa selepas sholat. Cuman dikir dan doa selepas sholat itu dibaca sendiri-sendiri. Itulah syariat dan tuntunan Nabi SAW di dalam hal itu. Dan kalau misalnya ada yang berdoa ya sendiri selepas sholat, itu adalah hal yang bagus, nggak ada masalah. Iya, tapi yang menjadi masalah itu doa bersama. Imam memimpin makmum untuk berdoa bersama. Belum lagi doanya menggunakan mikrofon, mengganggu orang-orang yang sedang berzikir, mengganggu orang yang masbuk. Apalagi kalau mikrofonnya keluar masjid, mengganggu tetangga yang sedang sholat di rumahnya, mengganggu orang-orang. Nah, ini nggak benar. Sebab Nabi SAW tidak melakukan itu. Dan tidak ada dalam sepotong riwayat pun, padahal ini masalah sholat disaksikan, dilakukan tiap hari, disaksikan oleh para sahabat. Dia kata itu dilakukan oleh Nabi, akan banyak riwayat yang menjelaskan. Tapi ternyata tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa bersama. Ya, karena itu ini menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Hal itu tidak disyariatkan. Ya, kalau tidak disyariatkan, dia berpatur pada hal yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau makmumnya misalnya dia punya kebiasaan doa bersama, dianggap itu pendapat mereka dan mereka anggap punya dalil, ya itu biarkan saja, itu urusan mereka. Dia tidak usah ikut campur di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.